Salam sejahtera, Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang berbahagia. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang best practice penggunaan CityMapper ataupun Terrain Mapper dengan menggunakan feature full waveform. Jadi kita mereferensi ke dokumen ini, Planning and Processing Best Practice Leica Terrain Mapper and CityMapper LiDAR System. Di dalamnya mengenai petunjuk penggunaan airborne sensor Leica secara praktis, bagaimana menentukan PRF, SNR, threshold, SNR, smooth surface repeatable SNR, kaitannya seperti apa. Dan kali ini saya hanya mengcover tentang penggunaan full waveform-nya saja, yaitu di bagian ini 2.1.2 Cadence for full waveform data capture. Sensor Leica CityMapper ataupun Terrain Mapper, baik yang versi 1 maupun yang CityMapper 2, itu sudah dilengkapi dengan feature full waveform recording, full waveform digitizer. Tidak seperti sistem LiDAR yang sebelumnya, ALS version, itu full waveform adalah optional. Di CityMapper dan Terrain Mapper ini full waveform sudah terpasang di alatnya dan kita tinggal menggunakannya saja. Penggunaan full waveform data capture ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. MPIA mode yang kita pilih itu ada dua jenis, gate mode atau gate MPIA mode dan gateless MPIA mode, atau biasa kita sebut gateless mode saja. Kalau yang gate mode itu waveform collection sudah ditentukan. Jadi waveform yang akan direkam sudah pasti startnya adalah dari mulai laser firing, dan seluruh return signal dari laser, baik yang discrete yang dihitung dari real time waveform dengan jarak, perhitungan jaraknya, dan waveform recordingnya sendiri akan diambil dari zona MPIA yang sama. User bisa atau boleh mengeset trigger delay distance atau fungsinya untuk memblokir return dari backscatter yang jaraknya biasanya dekat. Kalau dalam grafik bisa ditampilkan seperti berikut. Nah, dalam grafik seperti berikut. Ini dalam mode gate mode. Jadi waveform itu akan direcord dari titik ini sampai titik ini. Ini adalah waveform distance yang nanti akan direcord. Dan yang dimaksud trigger delay adalah ini, yang dimulai dari laser pulse pada saat ditembakkan. Ini kita bisa kita ketentukan dalam meter di sini, dan ini akan mengeblok backscatter yang ada di sini yang dekat dengan sensor. Hanya kendalanya adalah jika kita berhadapan dengan situasi trend elevation yang sangat bervariasi atau sangat besar. Nah, ini membutuhkan push rate yang rendah. Jadi maksimum kita hanya bisa menggunakan sampai push rate 700 kHz saja. Keuntungannya adalah full waveform yang direkam itu sudah pasti, sudah jelas. Dari sini ke sini, dimulai dari sini dan diblok dari laser pulse sampai trigger delay. Jadi sudah pasti.
Sedangkan di Getless mode, waveform collection atau rekaman data full waveform itu tidak tentu, karena rekamannya ditentukan dari peak return terbesar. Ada kemungkinan full waveform akan merekam pulsa return dari backscatter atau disebut juga close range backscatter, atau juga bisa termasuk dengan return dari MPIA zone yang lain. Dua return ini, yaitu backscatter dan return dari different zone, itu akan bercampur aduk di dalam data full waveform record yang kita rekam. Keuntungannya adalah kita bisa menentukan pulse rate sampai maksimum kemampuan dari alat yang bisa sampai 2 MHz dan tidak tergantung dengan terrain elevation yang berubah-ubah, karena sudah diantisipasi dengan metode Getless MPIA. Dalam grafik bisa kita tampilkan sebagai berikut. Perekaman full waveform digitizer mereferensi ke peak return, yaitu yang di sini bisa di mana saja. Ini bisa ground, bisa juga kanopi pohon, jadi bisa di belakang, bisa juga di depan. Sedangkan return dari pulse dari zone yang lain itu juga bisa ada di dekat-dekat sini, jadi ada kemungkinan bisa tercampur aduk atau bercampur dengan return dari pulse laser yang lain. Guidance dari Leica atau best practice-nya adalah sebagai berikut untuk waveform recording with gate mode. Ya, ini untuk gate mode. Aplikasinya sebagai berikut. Dari ini application type, dari wide area survey, some general purpose survey, detail survey, city modeling, sampai power line dengan density 2, 4, 8, 16 dan sampai 30 untuk power line. Tinggi terbang AGL ditunjukkan dalam garis ini. Untuk power line, tinggi terbang maksimum 630 meter. Dan MPIA kita set gate mode ya, sesuai dengan ini, hanya dalam gate mode. SNR-nya kita set 17 dan target otomatis SNR maksimumnya 24 untuk power line. Kita coba praktekkan untuk yang misalignment dari verification line, yaitu di sekitar 2000 meter AGL. Nah, ini yang sudah pernah kita buat. Kita coba aktifkan untuk yang di line verification di sini. Di yang cross tidak perlu kita aktifkan full waveform digitizer-nya, karena kita majority atau concern kita mengcapture objek-objek building yang tentunya akan hanya menghasilkan single return, termasuk area terbuka itu juga akan menghasilkan single return.